Baik, selamat siang Bapak Ibu guru. Selamat siang. Di sini kita diminta untuk meluangkan waktu sebentar untuk melakukan suatu kegiatan terkait berbagai praktik akibat atau diseminasi tentang budaya positif. Mari kita belajar bersama, kerjasama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Budaya positif ini kita sudah terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun lebih khususnya lagi di kelas yang sudah kita terapkan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini budaya positif itu sudah sangat tampak dalam pembelajaran kita setiap hari di dalam kelas. Kurikulum Merdeka ini anak dituntut untuk memiliki karakter yang baik. Baik, di sini judulnya diseminasi. Diseminasi adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Diseminasi kali ini hanya sekedar kita membagi pengalaman tentang penerapan dan pengalaman budaya positif yang sudah kita jalankan selama ini. Budaya positif ini di sini terlebih pada penanganan permasalahan yang ada pada siswa, berupa kekerasan, tetapi kita lebih dituntut untuk melakukan penanganan yang bersifat positif. Baik, ada beberapa poin dalam penerapan budaya positif. Ada di ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Baik, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Disiplin positif ini juga melatih anak-anak agar dia yakin bahwa perbuatan yang dilanggar itu tidak sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan dari semua orang. Di sini saya kasih contoh. Di sekolah kita mempunyai aturan. Semua siswa memakai sepatu warna hitam, kaos kaki putih pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan hari Jumat, semua anak memakai sepatu warna hitam dan kaos kaki hitam. Pada hari Senin, ada seorang anak datang memakai sepatu warna putih dan kaos kaki berwarna putih. Bagaimana caranya agar dia menyadari bahwa dia salah? Itu di dalam segitiga positif. Nanti ada beberapa posisi kontrol yang kita lihat. Jadi di sini kita tidak menjadi seorang penghukum, seperti kita langsung menyuruh berlutut atau kembali ganti. Di sini kita terapkan budaya positif. Kita ajak untuk berbuat seperti itu kepada anak. Kita harus melihat sejauh mana, misalnya mungkin anak ini bangun terlambat, semalam dia kerja tugas, atau mungkin semalam dia bantu mamanya bungkus es misalnya. Nah, di dalam budaya positif ini kita mengajak anak, mendekati anak, kemudian kita menanyakan alasan sejauh mana sampai dia bangun terlambat, sehingga ke sekolah memakai sepatu warna yang salah, sehingga tidak ada lagi namanya pola kekerasan atau penghukuman seperti jewer telinga atau kita menghukum dia berlutut dan sebagainya. Makanya wajar jika kita dilarang untuk melakukan kekerasan di dalam lembaga pendidikan. Dari beberapa poin ini, pasti Bapak Ibu sudah mengenal beberapa poin, diantaranya disiplin positif dan keyakinan kelas yang sering kita buat. Baik, kita lihat yang berikut tentang paradigma baru. Paradigma baru merupakan pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Tanpa kita memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita guru, tetapi kita lebih banyak mengikuti kemauan dari anak, dari bakat dan minat. Pembelajaran diferensiasi ini kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka. Yang ditanamkan di dalam kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana anak mempunyai sopan santun, mempunyai budi pekerti, karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila. Di sini kita semua tahu bahwa di dalam profil pelajar Pancasila mempunyai nilai-nilai, diantaranya yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. 6 poin ini ingin dicapai di dalam kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi di mana kita mengikuti perkembangan dunia. Kodrat alam apa yang ada di dalam diri, bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga penilaian di kurikulum Merdeka tidak bisa kita samakan dengan penilaian yang ada di kurikulum K13 yang berbasis umum. Contohnya, di ujian sumatif cuma tes pengetahuan saja, tetapi perlu ada tes lagi yang bersifat subjektif, karena masing-masing siswa ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Itu juga menjadi bagian penilaian, sehingga penilaian ini bukan tes sumatif saja, tetapi menjadi bagian evaluasi secara menyeluruh. Bahkan kita bisa mengetahui kemampuan anak, dia bisa buat apa, seperti anak memiliki sopan santun, karakter belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang ditanamkan di dalam kurikulum Merdeka. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan dan pengendalian. Ini konsep di dalam bahasa Indonesia. Disiplin adalah upaya memberikan suatu objek, rasa nilai atau opsi untuk mentaati aturan. Kita lihat yang berikut. Sebagai pendidik, kita menghasilkan anak didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, misalnya tepat waktu, disiplin waktu, saling menghormati, tolong menolong. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan dan nilai universal. Di sini peserta didik memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan mereka karena kita paksa, bukan karena dia takut dengan bapak ibu guru, jadi dia mau menaati peraturan atau tata tertib yang akan, tetapi karena di dalam dirinya dia sudah mau berubah. Yang berikut, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak didik melakukan sesuatu tanpa sogokan atau hukuman. Di sini kita melatih mereka. Banyak sekali kasus-kasus di sekolah kita, seperti siswa datang terlambat, tidak rapi dalam berpakaian, tidak potong rambut. Nah, itu kita latih caranya bagaimana agar mereka mau menyadari bahwa itu salah, bukan dengan cara menghukum, menggunting rambutnya, atau disuruh berlutut dan sebagainya. Baik Bapak Ibu guru, penerapan budaya positif ini butuh waktu yang sangat lama, tetapi harus kita mulai dari sekarang. Kemudian yang berikut, sebelum
menerapkan disiplin positif, langkah pertama yang kita pahami adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Kita lihat yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan bersemangat. Baik, kita lihat tentang motivasi atau dorongan perilaku manusia. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sering melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Itu dia mungkin takut dihukum sehingga dia datang lebih awal. Tapi kalau ada anak yang betul-betul dari dalam dirinya, maka dia akan berbuat sesuai dengan dengan kemauan, rasa ingin melaksanakan itu dari dalam hati. Yang berikut, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi suatu hal yang dilakukan oleh murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi, mungkin saya datang, mungkin murid itu merasa bahwa dia datang membersihkan di dalam kelas itu sebentar dipuji atau diberi hadiah oleh bapak ibu guru. Yang berikut, menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang akan kita bahas tentang disiplin positif, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Itu motivasi yang ada dari dalam dirinya. Dia mau berbuat tanpa dipaksa oleh orang lain. Baik, Bapak Ibu, kita lihat tentang konsep disiplin dengan identitas gagah. Di sini konsep disiplin kita menerapkan, mengapa kita menerapkan ini? Kita lihat yang pertama, hukuman. Ternyata hukuman ini merupakan hal yang membuat anak sakit hati, ya. Anak tidak nyaman, dia merasa takut, dia merasa dipaksa, dia menyembunyikan kesalahan, dan juga dia menjadi rendah hati. Yang berikut, penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Yang berikut, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Menghukum dengan sistem ranking maksudnya pada saat anak belajar atau pada saat dia ulangan, kita sudah janji bahwa ketika dia mengerjakan soal itu dengan benar, misalnya jawabnya benar semua, kita akan memberikan dia ranking, memberikan dia nilai yang bagus sehingga dia bisa juara. Diharapkan mulai sekarang kita tidak memberi ranking pada anak, karena pemberian ranking ini kurang baik. Karena jika ada anak yang mendapatkan ranking, anak-anak yang mendapat ranking di bawah, dia akan berkecil hati, merasa direndahkan begitu. Sehingga mulai sekarang pada saat ujian atau pembagian rapor, kita dilarang untuk memberikan ranking. Kalau pada saat kita memberikan ranking, anak-anak yang mungkin mereka baca belum lancar, menulis belum lancar, mereka rasa kurang hati. Mungkin mereka merasa malu bahwa cuma dia saja yang setiap kali dia dapat ranking, sementara kami tidak. Oke. Yang berikut kita lihat tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi jika siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya dia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya itu. Misalnya dia membuang sampah sembarangan di dalam kelas, berarti konsekuensinya dia harus membersihkannya. Kita memberikan konsekuensi dalam jangka pendek, sebab ada siswa yang diberikan konsekuensi itu, dia akan melihat bahwa dia membuang sampah sembarangan itu
dia melihat apakah dia membersihkan atau tidak. Yang berikut, monitoring berkelanjutan. Setelah kita melihat dia membuang sampah sembarangan, kita melihat apakah dia membersihkan atau tidak. Yang berikut, stimulus. Di sini setelah kita melihat, kita menyuruh misalnya, Ciko, kamu tolong menyapu kelasnya. Kita bisa di sini yang berikut menghormati peraturan, berarti bisa juga dia mengajak, ayo teman-teman kita bisa membersihkan kelas. Itu disebut dengan stimulus. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Di sini kita tidak memberikan kesempatan kepada anak, kepada siswa untuk bisa memperbaiki kesalahannya, di mana siswa akan merasa bahwa kenapa tadi saya mau minta maaf pada ibu atau bapak guru, kok ternyata tidak. Jadi di sini ada rasa sudah ada kehilangan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini saya yang berikut tentang restitusi. Baik, di sini saya belajar di modul 1.4 tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan kodrat disiplin dengan identitas sukses. Karena yang pertama, murid akan bertanggung jawab untuk pendidikannya. Di sini siswa setelah membuat kesalahan, dia sadar untuk dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Konsekuensinya, dia harus minta maaf. Yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Di sini kita secara tidak langsung kita membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dengan pendekatan restitusi. Kita hanya diberikan pertanyaan supaya siswa itu menjawab dengan apa keyakinan dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Sebagai siswa yang tadi membuang sampah sembarangan, dia ingin memperbaiki dirinya. Dia ingin memperbaiki kesalahannya dengan minta maaf agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu dengan minta maaf. Berarti dia sudah menghormati orang lain. Yang berikut, teori kontrol. Teori kontrol artinya dirinya sendiri yang dia kontrol tanpa ada paksaan dari orang lain. Tidak ada paksaan orang lain. Jika demikian, maka dia tidak ada kesadaran dalam dirinya. Yang berikut, murid memperbaiki dirinya. Di sini dia akan memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan. Itu merupakan suatu kontrol diri yang baik. Yang berikut, konsep disiplin diri atau pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita lihat yang pertama, pengertian restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kita lihat ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Yang berikut, menuntun untuk melihat dalam dirinya. Yang berikut, mencari landasan dasar yang mendasari tindakannya. Yang berikut, fokus pada karakter bukan tindakan. Lanjut, yang menguatkan fokus pada solusi apa yang telah dia lakukan kesalahan. Kita lihat perbedaan. Ada kasus di sini, yaitu siswa datang terlambat. Di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika anak datang terlambat, biasanya kita guru langsung menghukum, menyuruh siswa berlutut atau mengorbat bendera selama 10 menit.
kita marah dan murid menjadi takut. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya guru tegas dan murid menghormati guru. Tindakan restitusinya, kita sebagai guru kita menanyakan apa anak itu dia masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat dan dapat membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Yang berikut, kita guru terbuka dan siswa menghormati kita. Yang berikut, restitusi ada 5 poin posisi kontrol. Dalam melaksanakan kontrol terhadap murid, guru atau orang tua menerapkan 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa makan dalam kelas saat proses pembelajaran. Kita sebagai penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Di sini ada videonya Bapak Ibu guru, cuma saya tidak tampilkan videonya. Di situ anak makan di dalam kelas, kemudian ibu atau bapak guru memanggil dia untuk berhenti makan, melanjutkan pelajaran. Jadi di sini pembuat rasa bersalah. Ibu atau bapak guru menanyakan kepada dia, berapa kali ibu guru memberitahu kamu? Kita jadi sebagai teman, ayolah tertib. Kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu kita di posisi manajer. Baik, yang berikut kita lihat tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah 2 konsep yang berbeda dalam dunia pendidikan. Keyakinan kelas mencerminkan norma, nilai-nilai dan budaya yang ada dalam suatu kelas atau kelompok siswa. Peraturan kelas ada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh guru atau sekolah untuk mengatur perilaku siswa dalam lingkungan kelas. Yang berikut kita melihat, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa, Ibu Guru? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya apa? Menjaga keselamatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Baik, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita bisa buat setiap hari kelas. Mulai sekarang dengan adanya penjelasan saya minta kalau bisa kita masing-masing di kelas masing-masing kita membuat keyakinan kelas. Berikut kita lihat tentang keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, santun. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Masih banyak keyakinan kelas ini, tergantung kesepakatan kita di dalam kelas itu. Yang berikut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita lihat lebih abstrak, yaitu saling menghormati teman saat teman sedang menjawab. Kita memberikan motivasi agar anak bisa saling menghormati. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif siswa agar selalu menggunakan kata-kata positif. Misalnya, saling menghormati sesama teman. Menggunakan kata-kata positif, kata-kata yang tidak
ketiga, sedikit saja agar diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini saya mengajak semua guru wali kelas untuk dapat membuat keyakinan kelas. Ini bertujuan untuk membantu siswa dan guru membangun hubungan positif, saling menghormati dan saling percaya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan ramah. Baik, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya secara among, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat menunjukkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih.